Meskipun tidak ada lambangnya, tapi tetap di hati, Pak. Meskipun tidak ada, IPM selalu di hati, insya Saya di Allah. hati, Bu. Oh, bukan IPM-nya, Pak. Bukan, Pak. Bahaya, Pak. Saya sudah ada istri. Bukan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahabat pena kuning. Nah, selamat datang nih di Almed Kuning Official. Nah, kali ini, aduh maaf, izin dulu untuk membuka. Kurang kedengeran. Oke, kali ini di episode perdana AKO Kes Almed Kuning Official Podcast. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu nih untuk narasumber di AKO Kes yang perdana atau episode 1. Nah, di bincang-bincang manja kali ini narasumber kita yang paling kece, yang paling super kece di Indonesia untuk waka kesiswaan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Lukman Arifin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum Bu Hani nanya ke saya nih ya, Oke. saya merasa tersanjung. Oh, Masya Allah, tersanjung. Tapi cenderung lebay sih, kece-kece super kece biasa aja kali ya. Tapi tentu kece dong Pak. Nah, Oke. untuk para siswa pun juga mengakui ya bahwasanya kita memiliki bapak waka kesiswaan yang super kece duper ya. Masih Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap semangat meskipun di musim pandemi. Ya, musim pandemi COVID-19. Nah, ini Bapak kita membicarakan bincang-bincang manja nih tentang kesiswaan. Nah, Kira-kira kira-kira nggak usah nervous gitu biasa. saya biasa saja ini Pak. Tapi saya Oke. suka lah diundang di podcast ini Ah. perdana lagi ya. Ya, jelas. Merasa kayak apa ya? Kembali muda saya. Oh. Kira-kira Saya ini udah tua ya. Oh, sudah tua ya. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu. Nah, saya Islahani sebagai pembina IPM ya. Nah, spesial nih kita mewawancarai narasumber Pak Lukman Arifin ya sebagai wakil kesiswaan. Nah, gini Pak. Nah, tentang wakil kesiswaan tentunya Bapak selalu berkaitan mengenai siswa ya. Nah, di masa pandemi ini kita udah 2 kali daring ya, udah 2 kali. Pertama juga kita sudah anak-anak udah ke sekolah, terus ternyata pandeminya semakin bertambah. Nah, kira-kira ada kerinduan tidak Pak? Karena kan Bapak selalu tiap hari kalau siswanya selalu menjaga siswanya atau welcome untuk siswanya di depan pintu gerbang ya. Gimana Pak? Rindu atau enggak ya? Jadi berasa kayak apa ya rindu ya? Jadi gini, sebelum saya jawab apakah saya rindu dengan anak-anak, tidak. Memang dengan adanya pandemi sekarang ini, saya kira banyak carut marut tentang pendidikan di Indonesia ini. Iya, betul Pak. Di SMK sendiri, di SMK Muhammadiyah, terutama di Kabupaten Serlangun umumnya, ini 2 kali ya pandemi ini mengganggu pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah di Serlangun. Awal Maret kemarin atau pertengahan Maret kemarin kita sudah tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka, daring semua. Kemudian setelah kami evaluasi ternyata banyak sekali siswa-siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran daring. Mungkin ini problem juga untuk sekolah-sekolah yang lain, bukan sekedar di SMK Muhammadiyah. Kemudian setelah ujian kenaikan kelas kemarin, kemudian kita terima siswa baru. Beberapa kali kita gunakan formasi tatap muka, sehari tatap muka, sehari enggak, sehari tatap muka, sehari enggak. Atau kemarin kita juga formasi kelas 1 yang masuk, kelas 2 libur, kelas 3 libur, atau seperti itu. Kita rolling. Tapi di 1 pekan yang lalu kemarin benar-benar kita laksanakan secara daring karena tidak boleh pembelajaran tatap muka. Sebetulnya kalau ditanya rindu atau enggak sih? Rindu sih. Jadi gini ya, setiap hari, setiap pagi itu saya selalu di depan gerbang menyambut anak-anak ya. Tentu. Yang tidak bawa masker kami tegur, kemudian cuci tangan dulu. Ya namanya sekolah, anak-anak ini kan masih puber. Sebagai mereka ketika
pembelajaran daring ini banyak yang bergadang karena main game. Jadi ada yang telat. Jadi ketika mereka telat itulah saya selaku wakil siswaan yang menindak mereka. Ada yang saya cubit perutnya, ada yang saya nasihatin, ada yang saya suruh menghafal Al-Quran, ada yang suruh saya sholat duha, kemudian ada suruh bersih-bersih WC. Nah, 1 pekan ini komunikasi anak-anak itu nggak ada. Padahal itu sudah beberapa bulan itu kan kita bisa interaksi, hari ini tidak bisa interaksi, maka saya rindu sekali. Dari situ berarti ya Pak titik kerinduannya terhadap siswa gitu ya Pak. Karena kita kan sering interaksi. Ketika interaksi itu kan ada emosi yang kita bangun dengan anak itu. Jadi ketika tidak ada emosi itu cenderung gimana? Ada yang beda, sesuatu yang beda ketika datang ke sekolah sepi gitu ya. Datang ke sekolah cuma ketemu guru pun sibuk dengan handphone sendiri-sendiri karena harus mengajar online kan. Iya. Jadi cangkung gitu rasanya beda. Tentu siswa-siswa itu kangen gak sih sama saya? Asik, oke. Bagi yang kangen, tulis komentar di Ahmed Kuning Official, khususnya di perdana nih, AKOKes, tayang perdana episode perdana ini, episode 1 ya. Bagi yang rindu silakan bikin komentar biar Pak Lukman Arifin pun juga mengetahui ya siswanya kira-kira rindu atau tidak sih. Mungkin yang rindu nih Bu, anak-anak yang sering melanggar. Melanggar, yang sering Bapak cubit ya. Akan tetapi sepertinya kalau cubitnya jelas cubit sayang ya Pak. Nah, bukan sesuatu yang menyakitkan Pak. Oke, itu ya. Cubitan untuk pendidikan. Ya. Tuh. Oke, izin dulu ya Pak membuka maskernya bentar Pak. Ini agak sedikit nyesak gitu ya Pak. Masya Allah, sungguh lega. Mudah-mudahan begitu juga dengan pandemi ini. Meskipun ini sebentar saya mengelepaskan, mudah-mudahan pandemi hilang selama-lamanya ya Pak, sehingga kita tidak menggunakan masker. Akan tetapi kalau di jalan tetap menggunakan masker ya Pak, karena kan debu ya. Oke, keadaan sekolah nih, tadi Bapak bilang tuh ya, kalau keadaan sekolah ini kan hanya ada gurunya saja, karena kan guru kan tetap wajib datang ke sekolah. Nah, kira-kira keadaan sekolah ini kalau tanpa pelajar atau tanpa siswa itu gimana keadaan sekolah? Ada 2 sisi sebenarnya. Ya, gimana? Sisi pertama, guru-guru ketika siswa-siswi tidak melaksanakan tatap muka, sebagian guru yang tidak mengajar itu bisa memperbaiki kelas, kemudian mempercantik kelas, menanam bunga supaya sekolah kita ini asri, hijau, enak dipandang. Yang kedua yaitu karena kebiasaan kita sering interaksi dengan siswa kemudian tidak interaksi, cenderung rasanya mati rasa gitu. Mati rasa. Harusnya kita bisa mengeluarkan potensi kita, harusnya kita bisa mengasah potensi anak-anak, hari ini kita tidak bisa. Ya kalau di SMK Muhammadiyah setiap hari itu kalau anak tatap muka ramai terus dengan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah. Banyak sekali ekstrakurikuler yang nanti mungkin kita bahas nanti. Oke, nah sepertinya kalau keadaan sekolah itu hampa ya Pak, tanpa siswa itu sangat hampa. Nah kira-kira nih siswa untuk belajar kira-kira hampa nggak sih kalian itu tidak ke sekolah? Nah jangan lupa untuk komentar juga ya di harus ikuti ya kegiatan SMK Muhammadiyah melalui podcast ini ya. Iya betul. Nah tadi kita membicarakan banyak ekstrakurikuler atau organisasi yang berada di SMK Muhammadiyah. Nah ada berapa banyak sih Pak ekstrakurikuler atau organisasi di SMK Muhammadiyah Singkut? Untuk ekstrakurikuler pokok itu sebenarnya ada beberapa ekstrakurikuler. Di antaranya ada IPM yang salah satu programnya podcast ini. Kemudian ada lagi olahraga, ada Rohis. Ini untuk pengembangan siswa-siswi SMK Muhammadiyah di bidang keagamaan. Ada lagi Paskibra, anak-anak yang untuk pengibar bendera. Kemudian ada lagi Pramuka dan ada lagi seni, anak-anak untuk mengolah kreativitas mereka di bidang tari suara atau tari menari, kemudian puisi sebagainya. Yang terakhir ada PMR. Jadi kurang lebih ada 7 pokok ekstrakurikuler ya. Tapi cucu cicitnya banyak juga ekstrakurikuler yang lain yang tidak kita sebutkan ya. Untuk anak-anak PMR yang kemarin baru nanjak ya. Hai, apa kabar kalian? Semoga sampai rumah ya. Gimana sensasinya kemarin di atas awan? Oh, jadi anak kegiatan PMR kemarin ini itu nanjak ya Pak? Ya, meskipun di musim pandemi ini ada sebagian kegiatan yang kami izinkan
seperti mereka harus berinteraksi dengan masyarakat, memberikan masker. Ya, anak-anak IPMR kemarin harus ke Bukit Murau ya, di Tabir ya salah. Tabir. Di Tabir ya. Mereka di sana jauh ya Pak ya. Di sana camp di sana satu malam, kemudian harus turun lagi dari bukit, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat tentang pandemi ini. Dan bagi masker juga. Memang kami adakan dari SMK Muhammadiyah untuk sosialisasi kepada masyarakat. Masya Allah, luar biasa sekali untuk PMR. Itu satu organisasi atau satu ekstrakurikuler. Yang pertama tadi kan PMR tuh. Tadi membahas atau mengenai tentang Rohis. Nah, sedikit ini. Rohis itu kegiatannya apa saja sih Pak yang untuk di sekolah nih? Jadi untuk di sekolah kita lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani, Bu. Oh gitu. Ada kemarin kita bikin lomba nasyid, kemudian lomba tilawah, lomba adzan, sebagainya. Kita juga ada forum-forum diskusi, forum Anissa, kemudian forum Ikhwan, ada BBQ. BBQ itu kumpul, kemudian mereka ngeriung ya. Ada yang kadang ngeliwat, ada makan bareng. Tapi tidak hanya itu doang. Di BBQ itu mereka ada halaqah tahfiz. Jadi rugi sekali anda yang hanya sekolah SMK Muhammadiyah datang ke sekolah pulang tapi tidak mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMK Muhammadiyah. Pengembangan dirinya macet. Gitu ya. Jadi harus ikut ya, yang belum ikut hari ini nanti ketika sudah tatap muka kalian wajib ikut supaya pengembangan diri itu selalu diasah sehingga ketika nanti terjun di masyarakat tidak kagok gitu. Poin berarti yang di SMK Muhammadiyah pun tidak pernah lupa dengan kegiatan-kegiatan tentang kerohanian ya, itu cara mendidik pelajar atau siswa-siswi mengetahui tentang ruang lingkup keagamaan ya Pak ya. Jadi memang saya sendiri ketika ditunjuk sebagai wakahsiswaan oleh Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya saya di sini masih guru baru, kurang lebih hanya 2 tahun, jalan 3 tahun lah di SMK Muhammadiyah. Luar biasa. Saya pertama di SMK Muhammadiyah ini agak masih dulu ya. Oke, nggak apa-apa, cerita Pak. Semoga jadi motivasi buat anak-anak kami. Saya lulus sekolah di di SMA itu tahun 2013, kemudian saya merantau ke Jakarta tahun 2013 sampai tahun 2017. Akhir 2017 lah, kemudian saya mengajar di salah satu pesantren, kemudian pindah ke SMK Muhammadiyah di sini. Langsung kemudian saya ditunjuk sebagai pembina Rohis, kemudian saya ditunjuk sebagai wali kelas TKR yang sekarang kelas 3 TKR. Halo anak-anakku kelas 3 TKR. Ya, kemudian setelah itu saya ditunjuk sebagai wakahsiswaan. Nah, ketika saya pulang ke kampung ini, kembali ke Jambi, otak saya ini sudah dipenuhi dengan doktrin-doktrin ketika saya di kuliah. Yaitu apa? Doktrin-doktrin diantaranya adalah tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan di Indonesia ini dekadensi moral yang runtuh. Maka saya senantiasa membaca buku-buku tentang pendidikan Islam. Di antara buku-buku yang saya baca itu yang menjadi motivasi kuat bagi saya itu adalah perkataan Raghib As-Sirjani saya. Itu tujuan pendidikan kita adalah litakdib. Bagaimana menyentuh sisi efektif siswa yang nanti kemudian dia beradab pada Tuhannya, beradab pada Nabi Rasulnya, beradab kepada orang tua, guru, sebagainya. Jadi sisi utama yang harus kita sentuh dulu itu adalah ditakdib untuk mereka supaya beradab dulu. Maka untuk menyentuh sisi efektif tersebut kita harus banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya dengan religi, ya, itu supaya kita tersentuh sisi efektifnya. Oke. Konsen sekali dengan kegiatan-kegiatan siswa yang sifatnya mengasah motorik, tapi juga efektif, tidak lupa. Tapi sebelum itu lihat dari PIN IPM itu. Itu Pak. PIN IPM ini ya. Ini satu-satunya PIN yang ada di SMK Muhammadiyah yang punya IPM. Luar biasa. Mohon maaf nih ya, anak IPM pun belum punya PIN IPM di sini. Tunggu dulu Pak. Nanti kedepannya saya harap punya PIN IPM lah. Kenapa saya sudah beli duluan ya? Kenapa sudah saya beli PIN IPM duluan ya? Supaya nanti anak-anak ini termotivasi. Kalau saya bawa PIN IPM ini punya ego sendiri. Saya ikatan pelajar Muhammadiyah. Bahkan ibu pembina belum punya. Malah diadakan ya. Oke. Karena ibu pembina bukan nggak punya Pak, ada di rumah ya. Ini untuk hiasan nanti, oke lah. Untuk selanjutnya nanti episode berikutnya
bakal saya pasang tuh pajang IPM semua ya. Meskipun tidak ada lambangnya tapi tetap di hati Pak. Meskipun tidak ada IPM selalu di hati, insya Saya di Allah. hati, Bu. Oh bukan IPM-nya Pak, bukan Pak, bahaya Pak. Saya sudah punya istri. Bukan Pak. Oke, nah tadi kan udah 2 tuh Pak. Tadi kan banyak, ada 7 ekstrakurikuler. Nah tadi ada PMR sama Rohis. Nah untuk kegiatan olahraga itu seperti apa kegiatan di sekolah? Nah, untuk kegiatan olahraga untuk sementara ini kita fokusnya hanya untuk futsal dan voli saja. Adapun kegiatan lain seperti tenis meja, kemudian badminton itu belum dulu lah. Karena kita masih di musim pandemi, kita harus fokuskan dulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mengumpulkan banyak orang. Nah, jadi ada 2 kegiatan di olahraga itu yang dibina oleh Bapak Uli Susanto dan Bapak Anggun Saputra, itu futsal. Jadi setiap pekan itu 2 kali latihan untuk berlatih futsal. Yang pekan pertama hari pertama hari Senin nggak salah, hari Senin sama hari Kamis ya. Ada olahraga fisik, kemudian taktik. Yang terakhir itu Pak Yoyo, yang ketiga itu Pak Yoyo, pembina voli Ya. karena beliau sudah punya lisensi, maka kami kontrak dia untuk membina dan membimbing anak-anak yang memiliki potensi di bidang voli. Kenapa kami cari pelatih yang memiliki lisensi? Karena ketika melatih itu tidak cukup hanya taktik fisik, tapi ketika dia punya lisensi, punya channel, nanti anak kita bisa diorbitkan misal di Proliga sebagainya. Oke, berarti pelatih untuk olahraga ini bukan yang kaleng-kaleng ya. Kata-kata bahasa pelajar itu bukan kaleng-kaleng ya. Nah, ya harus tekuni Bu. Ya, jadi nanti kami termotivasi dengan pemain Proliga dari pemenang itu ya. Itu luar biasa tuh. Lupa saya namanya siapa itu. Oke. Dari pemenang di pelosok tapi bisa main di Proliga. Luar biasa. Nanti kedepannya sebelum tahun depan kalau ada anak SMK masuk di Proliga itu luar biasa, promosi juga. Oke. Nah, yang pemenang, bagi yang tahu yang tadi yang seseorang yang di pemenang, jangan lupa untuk komentar juga di ini, kira-kira yang pemenang itu siapa. Mana tahu kita undang ya Pak, menjadi inspirasi buat pelajar-pelajar di SMK Muhammadiyah Singkut. Nah, tadi sudah ada PMR, Rohis, olahraga. Nah, ini yang tentang kegiatan-kegiatan seni. Nah, kegiatan seni itu seperti apa? Untuk kegiatan seni sendiri ini dibina oleh Ibu Eka Sri Taryanti. Nah, sebelum itu Pak, tadi lupa nih, sempat kelupaan. PMR dibina oleh siapa? Nanti ada. PMR itu oleh Pak Septa Evan Rito. Oke. Ya, dan nurse ya. Nurse ya. Jadi kami ketika ngasih membina itu bukan yang kaleng-kaleng juga. Oh, bukan kaleng-kaleng juga. Nurse ya. Susah lah cari nurse. Nah, itu yang PMR. Kalau yang olahraga yang Rohis tadi itu Pak, siapa itu? Ibu kayaknya grogi deh. Karena perdana ini Pak. Biasa grogi. Biasa aja kali ya. Easy going. Rohis Pak, untuk Rohis. Rohis tadi. Pembinanya Pak? Pembinanya yang akhwat itu Bu Yulizar SPD, kemudian yang ikhwannya itu Pak Fajar Sodik. Oke, nah tentunya kalau untuk Rohis pun memiliki latar belakang yang tentang mengetahui tentang keagamaan ya Pak, kegiatan-kegiatan Rohis sebelumnya ya Pak. Ya, kalau Bu Yulizar ini sudah cukup paten lah ya. Beliau juga salah satu kader yang ada di salah satu kampus Padang itu. Beliau juga aktif dulu di BEM, kemudian di Rohis ya, iya. Cenderung kegiatan-kegiatan yang diusungnya itu bisa diterima lah anak-anak. Ya, begitu juga dengan Pak Sodik, Pak Fajar Pak Fajar Sodik ini agak unik sebenarnya. Sentuhannya lebih kepada sentuhan anak-anak SD. Oh gitu. Tapi ketika datang di SMK Muhammadiyah, sentuhan itu agak dipoles lagi, menyesuaikan dengan karakteristik anak SMK. Karena beliau dulu asalnya di SDIT, yang kita tahu memang di sana sangat disiplin sekali tentang kerohanian. Dan alhamdulillah di sini cukup bagus juga. Jadi setiap pembina ini nanti kami setiap bulan itu ada evaluasi kegiatan apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana progresnya, prestasi yang harus kita angkat apa. Nah, untuk bulan ini insya Allah kita akan mengikuti lomba juga, lomba pencak silat tingkat
provinsi, tapi kita masih seleksi ya. Oke, luar Sudah biasa. didaftarkan kemarin Ananda Dimas sama Anggita Anggita, mudah-mudahan kalian lolos di tingkat provinsi. provinsi. Bisa mewakili provinsi untuk Mewakili nasional. luar bisa. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Oke, itu tadi tentang seni nih. Tadi kan singgung seni, yaitu pembinanya Bu Eka Sri Taryanti. Kegiatannya apa saja sih Pak yang seni itu? Untuk seni sendiri ini kami karena sedang peralihan, dulu dipegang oleh Bu Siti Rahmania. Ya dulu Bu Siti Rahmania ya. Kemudian Iya. beliau pindah ke Bengkulu, maka kami mandatkan sekarang ke Ibu Eka Sri Taryanti. Background Bu Eka Sri Taryanti ini sebenarnya beliau itu aktif sekali orangnya, suara bagus, bisa nyanyi, tarik suaranya luar biasa lah. Nyanyi India bisa, nyanyi Turki bisa, Masya Allah. Inggris bisa. Luar biasa. Salam respect pada Ibu Eka Sri Taryanti ya. Oke, Ibu Eka, tunggu kedatangannya nanti kami undang di AKO Cast, AKO Podcast. Oke. Untuk kegiatan di seni sendiri, ini kita masih fokuskan untuk paduan suara dulu. Paduan suara ini untuk apa? Nanti untuk anak-anak yang ketika sudah tatap muka, mereka lah yang mengisi paduan suara ketika acara perpekan pengibaran bendera, seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu-lagu yang lainnya. Target kami sih untuk seni ini di tahun depan, insya Allah kami akan daftarkan sebagai pengisi paduan suara tingkat kecamatan ketika pengibaran bendera merah putih di 17 Agustus. Karena selama ini paduan suara yang dipakai kecamatan Singkut itu selalu anak-anak dari SMA. Oh gitu, SMA yang lain ya. SMA yang lain. Tapi Pak, mengingat-ingat sepertinya seharusnya untuk paduan suara SMK Muhammadiyah karena adanya pandemi ini sepertinya seharusnya dipromosikan pengibaran bendera 17 Agustus. Ya harusnya tahun ini harusnya. Oh gitu, karena pandemi ya? Tahun kemarin sudah kami promosikan, tapi karena pandemi tidak ada pengibaran bendera, maka di cancel. Oh di cancel. Jadi untuk tahun depan ya, mudah-mudahan untuk paduan suara kita lolos di tingkat kecamatan ya. Jadi untuk anak-anak kami yang di paduan suara atau di seni, tolonglah berlatih dengan giat. Insya Allah ketika berlatih itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya betul sekali. Nah itu untuk seni nih. Kalau sisi paskib nih, ekstrakurikuler paskib. Untuk Paskibra sendiri ini dibina langsung oleh Bapak Dwi Prianto. Luar biasa, beliau ini lulusan Taruna dari Padang dulu. Maka ketika melatih sudah memiliki kualitas yang luar biasa. Untuk kegiatan Paskib sendiri itu sementara ini hanya latihan-latihan yang harusnya latihan sepekan 2 kali. Di pandemi ini latihan 1 pekan sekali. Ya untuk Paskib sendiri cenderung motivasi anak itu turun. Kenapa? Karena untuk tahun ini dan tahun depan itu slot untuk pengibar bendera itu sudah ada. Karena tahun ini kan nggak ada pengibar bendera ya, cenderung motivasi mereka turun ya. Tapi insya Allah nanti ketika mereka udah kelas 12 mudah-mudahan bisa pengibar bendera. Prestasi Paskib sendiri diantaranya salah satu anggota Paskib itu sudah sampai mewakili di provinsi. Wow, luar biasa ya. Untuk SMK Muhammadiyah Singkut di segi ekstrakurikuler Paskibnya sudah tingkat provinsi ya Pak. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita mencapai tingkat nasional. Amin. Itu yang diharapkan ya Pak. Nah itu dari segi Paskib nih. Kalau pramuka yang terakhir bagaimana itu Pak? Untuk pramuka sendiri ini sebenarnya hampir sama dengan Paskibra karena di sana yang dikembangkan adalah baris berbaris. Anggota Paskib wajib mengikuti pramuka. Gitu. Ya, jadi begitu. Pembina pramuka pun dipegang oleh Pak Dwi Prianto yang cowok, yang cewek itu dipegang oleh Bu Elok Paiko. Oke. Untuk kegiatan sementara ini masih latihan saja, latihan rutin setiap hari Sabtu. Tapi insya Allah pramuka ini di SMK Muhammadiyah selalu berkembang insya Allah. Beberapa anak sudah mulai mengisi SKU untuk mendapat gelar Bantara ya. Mengambil Bantara sebagian. Kemarin yang sudah datang ke saya itu sekitar 7-8 anak lah. Jadi semangat mereka luar biasa. Ketuanya sekarang tuh mantan ketua IPM. Wow, Rio Agung Sadewa. Ya.
Oke, itu mengenai pramuka. Nah, tadi saya bilang terakhir. Nah, ada satu ini tentang IPM tuh Pak. Nah, kira-kira IPM itu penjelasan IPM pandangan Bapak nih, IPM di SMK Muhammadiyah itu seperti apa sih Pak? Oke, baiklah, untuk IPM ini luar biasa semenjak Ibu Hani. Wow, Bapak sudah meninggi-ninggikan saya. Karena Ibu tadi sudah memuji saya, maka giliran saya. Wow, terima kasih Pak. Jadi Ibu Hani ini sebelumnya harus kalian ketahui ya, luar biasa ya, aktif sekali. Apapun yang diamalkan kepada beliau itu dieksekusi dengan rapi. Masya Allah, itu sangat meninggikan saja. Saya meninggikan saya Bapak. Jangan Bapak terlalu Grogi ya. grogi karena meninggikan itu jadi grogi saya. Sebenarnya tidak seperti itu Jadi Pak. untuk IPM sendiri memang sudah kami instruksikan kepada pembina dan kepada anggota IPM. Jadi IPM itu tidak cuma hanya mengikuti IPM, udah kumpul rapat, tidak seperti itu. Tapi anak-anak IPM, anggota IPM ini harus bisa menjadi role model sebagai contoh untuk anak-anak yang lain. Untuk kegiatan-kegiatan anak IPM ini, saya harap tidak hanya kegiatan-kegiatan sepele, tapi harus bisa menghimpun seluruh kegiatan yang ada di SMK Muhammadiyah. Yang sifatnya promosi itu harus dipegang oleh anak-anak IPM. Nah, podcast ini merupakan alat untuk promosi sebenarnya. Untuk bahwa SMK Muhammadiyah itu punya jati diri dan punya kegiatan-kegiatan yang di sana mengasah kemampuan siswa-siswi SMK Muhammadiyah. Nanti ke depannya IPM ini karena di Muhammadiyah itu tidak ada OSIS, ada IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan di Singkut ini cuma ada tiga sekolah, SMP, SMA, SMK. Saya menginginkan untuk ada musda, Musyawarah daerah ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi untuk anak-anak kami yang di IPM, persiapkan diri kalian untuk siap untuk dipilih lah menjadi ketua PD Ketua. IPM. Ya, PD. pimpinan daerah IPM ya. Kita Kabupaten harus Sarolangun ya. ya. Karena di SMK Muhammadiyah pertama muridnya banyak, itu ya sumbangsi peran kegiatan pun cukup banyak. Jadi luar biasa anak di IPM SMK Muhammadiyah, ranting SMK Muhammadiyah, teruslah berkarya, teruslah menjadi kader Muhammadiyah yang nantinya berkesinambungan. Setelah mereka mengikuti IPM dengan baik, PKTM 1, 2, 3 ya, ada 3 ya. Ada 3. Ada 3, nanti ketika sudah lulus dari sini, kalian masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah, yang insya Allah perguruan tinggi pun mau diadakan di Singkut nih ya. Wow. Luar biasa lah, gebrakan-gebrakan di Kabupaten Sarolangun ya Pak. Pertama Singkut ya. Iya. Nanti ketika mereka sudah lulus IPM, sehat, mereka bisa berkecimpung juga di IMM. Setelah IMM nanti ikut di Pemuda Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, Nah, baru PDM. mengenai Pemuda Muhammadiyah, beliau ini Bapak Lukman Arifin salah satu pengurus ya Pak atau Saya salah satu pengurus di Pemuda Muhammadiyah, anggota 13 lah. anggota 13. Nah, untuk coming soon nih nanti AKOKes nanti kita akan ngundang-ngundang ya Pak ketua-ketua untuk Pemuda Muhammadiyah dan beserta jajarannya. Ketua ya. sekarang itu Bang Ustadz Haidir. Ustadz Tapi Haidir. kami baru kopdar. Wow, luar biasa. Ditunggu di SMK Muhammadiyah ya. Tunggu undangannya ya, harus bersedia nih Bang. Oke, itu mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Muhammadiyah, khususnya untuk ekstrakurikuler dari bagian Waka Kesiswaan SMK Muhammadiyah Singkut. Nah, Ini berapa jam sih? berapa jam sih? Entah ya berapa jam, tapi kita teruskan aja. Kalau nanti kita stopkan saja. Masih banyak ya? Oh, udah. Sebenarnya udah selesai. Nah, ini kan podcast perdana nih untuk AKO tentang bincang-bincang manja nih seputaran Waka Kesiswaan. Harapan Bapak nih, karena ini kan perdana kami nih. Harapan Bapak untuk podcast ini sendiri itu bagaimana sih? Ya, ini luar biasa, gebrakan daripada anak-anak IPM itu mengerti lah tantangan sekarang ya, di era milenial, kemudian komunikasi yang luar biasa, dibikin podcast ya, kemudian sumbang saran, saya kira cukup luar biasa. Harapannya kedepannya podcast ini semakin maju, dan anak-anak kami yang belum subscribe
segera subscribe. Wow, Jangan langsung subscribe. dipromosikan nih ya Pak ya. Kita harus kembangkan Betul, apa betul. namanya, milik kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Luar biasa. Narasumber yang paling kece ya, wakil kesiswaan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Lukman Arifin, hanya milik SMK Muhammadiyah Singkut. Oke, Bapak, terima kasih ya Bapak sama. sudah menerima undangan dari IPM, khususnya Almed Kuning Official. Nah, itu saja dari kami. Mudah-mudahan Bapak dan sekeluarga sehat walafiat, bebas dari pandemi COVID-19 ini ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe, like dan komen untuk Almed Kuning Official. Tunggu narasumber kece-kece yang lainnya untuk episode berikutnya. Nun wal qalami wa man yas'urun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.